Jadi tangan kita itu lebih safety. Ini stabil banget, terutama buat temen-temen yang memang punya tenaga besar ya. Ini worth it banget. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, kita mau bahas satu shuttlecock lagi yang beberapa bulan ini udah saya pakai bersama teman-teman saya di lapangan guys. Tepatnya sih PB1 Muara Kota Metro Lampung ya. Saya dan kawan-kawan udah dapat pengalaman dari pemakaian shuttlecock terbaru. Ini adalah salah satu shuttlecock yang dibuat sama Bang Nur Wahid ya. Dan ini adalah shuttlecock yang namanya NW Star teman-teman. Terlihat dengan jelas di kanan kiri saya ini ada slopnya, yaitu NW Star. Yang mana NW Star ini adalah salah satu produk yang dibuat oleh Bang Nur Wahid Ardianto, salah satu YouTuber badminton di Indonesia. Teman-teman bisa kunjungi YouTube-nya, channel YouTube-nya. Di sana ada banyak tutorial, banyak pertandingan seru, pun review-review raket dan shuttlecock ataupun review-review peralatan bulu tangkis yang lain. Di sana pun juga ada. Dan buat teman-teman yang sudah terbiasa pakai shuttlecock yang dibuat Bang Nur Wahid, teman-teman pasti ngerti. Saya juga udah pernah review shuttlecock NW yang perdana itu, NW Gold, juga ada NW Black kalau nggak salah, saya agak lupa. Review shuttlecock NW yang pertama saya review itu saya taruh di kolom deskripsi, atau teman-teman juga bisa klik pojok kanan atas teman-teman ya. Dan ini adalah NW Star, shuttlecock terbaru dari Bang Nur Wahid, yang katanya sih kalau dulu itu NW yang lama itu kan rebranding ya dari pabrik lain, dan ini Bang Nur Wahid kan udah ngerti cara pembuatan shuttlecock yang baik dan benar dengan kualitas yang terjamin, makanya dia bikin brand baru ini, yang mana brand baru ini adalah hasil produksi dari pabriknya sendiri. Kita wajib apresiasi buat Bang Nur Wahid ya, bukan cuma skill badmintonnya yang oke, bukan cuma channelnya yang besar yang udah memberikan banyak referensi para pecinta badminton di Indonesia. Di lain sisi dia bisa mengeluarkan salah satu brand shuttlecock, dan di awal ini saya bisa rekomendasikan ke teman-teman ya, bahwasanya NW Star di produksi terbaru dari brandnya Bang Nur Wahid ini sangat recommended untuk teman-teman cobain di lapangan teman-teman guys. Tentu saja dengan karakteristik shuttlecocknya yang lancip ya, bisa kita bilang ini adalah shuttlecock dengan standar ya, model-model shuttlecock yang dipakai di turnamen nasional ataupun internasional. Shuttlecock bulu lancip, yang mana biasanya shuttlecock ini tuh bahannya pakai bulu bebek ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas bagian per bagian ya dari shuttlecock NW Star terbaru produksi dari Bang Nur Wahid Ardianto. Salah satu shuttlecock di harga 100, 110 ribuan, 120 ribuan yang recommended untuk teman-teman cobain di lapangan. Oke, kita mulai dulu aja dari shuttlecock NW Star-nya, dari slopnya teman-teman. Kita bisa lihat ya, di bagian slopnya itu tutupnya seperti ini guys. Tulisan NW Star dan juga ada gambar-gambar bintangnya dengan background putih polos. Kemudian kalau kita lihat di bagian slop sign sih, di sini ada merek shuttlecock ini yaitu NW Star. Kemudian ini tertulis dengan jelas Technician by Nur Wahid Ardianto. Jadi shuttlecock ini memang diproduksi oleh Bang Nur Wahid Ardianto. Standar quality controlnya pun dikontrol langsung oleh Bang Nur Wahid. Dengan pengalamannya dia pakai shuttlecock yang berstandar nasional maupun internasional, otomatis NW Star ini dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai dengan shuttlecock kualitas internasional pun juga nasional. Jadi kalau dulu itu shuttlecock NW yang pertama dulu yang saya review kan kayaknya warnanya dominan hitam ya backgroundnya. Kalau ini dibuat yang terbaru, dominan warna backgroundnya itu di putih. Kerasa lebih bersih sih, dan mungkin memang ini menjadi pembeda bahwasanya NW Star ini salah satu produksi terbaru shuttlecock bikinan anak negeri, yaitu Bang Nur Wahid Ardianto. Oke, lanjut aja setelah kita bahas slopnya ini guys, nggak panjang-panjang. Kalau ngelihat bannya sih ini termasuk bahan slop yang tebal dan kaku. Dan sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan shuttlecock NW Star ini, buat teman-teman yang berminat nyobain shuttlecock NW Star ini ataupun nyetok buat gor teman-teman ya yang ngurus gor gitu ya, atau buat grup PB teman-teman yang memang pingin nyobain NW Star yang standar shuttlecocknya itu memang bulu lancip, teman-teman bisa lihat
Di deskripsi video ini ya, nanti saya sertakan kontak person untuk pembeliannya. Dan kabar terakhir dari Bang Nur Wahid sih, penjualannya nggak terlalu fokus di online-nya teman-teman. Karena setelah beberapa bulan ini Bang Nur Wahid launching produk ini, ternyata permintaan dari gor-gor cukup banyak. Jadi Bang Nur Wahid lagi fokus ngurusin nyetok gor-gor yang udah pesen NW Star ini buat latihan-latihan di gor-gor tersebut. Jadi mungkin penjualan di online nggak begitu banyak. Makanya teman-teman bisa langsung aja ngontak link WA atau kontak HP yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman pesen aja, nanti bakalan dilayanin sama timnya Bang Nur Wahid ya. Oke, sekarang kita masuk aja pembahasan ke shuttlecock NW Star ini. Seperti yang di awal tadi saya bilang, shuttlecock NW Star ini punya standar produksi yang bulu lancip guys, bukan bulu papak ya. Ada beberapa shuttlecock yang dipakai di gor-gor daerah sini bulu papak. Yang saya ingat garis bawahnya ya, pengalaman pribadi saya dan teman-teman di grup saya, di PB saya, ketika dulu awal kali make shuttlecock bulu papak itu biasa-biasa banget guys, yang memang karakternya ringan. Kemudian ketika kita mengenal shuttlecock yang bulu lancip kayak gini, langsung rasanya feel pemakaiannya itu nggak bisa adaptasi langsung ya, nggak bisa nyaman di awal kali. Jadi bener-bener ketika kita biasa bulu papak kemudian berubah ke bulu lancip kayak gini, pasti bakal butuh penyesuaian banget. Di lain sisi pun sebaliknya, ketika saya dan kawan-kawan sudah mungkin 3-4 tahun pakai shuttlecock lancip kayak gini guys. Terakhir kali saya dan kawan-kawan sparring di satu gor di daerah tetangga sebelah ya, desa sebelah, kampung sebelah. Ternyata sana masih pakai shuttlecock papak guys, karena kita terbiasa dengan shuttlecock lancip yang memang karakter shuttlecocknya agak berat pun, tapi dengan beratnya itu bikin shuttlecocknya itu larinya stabil. Ketika balik ke papak lagi, kita butuh adaptasi lagi. Memang karakternya berbeda banget. Makanya saya bisa ngasih penekanan lagi ya, shuttlecock NW Star ini ataupun shuttlecock lain yang memang karakter bulunya lancip itu, inilah yang standar biasa dipakai turnamen-turnamen besar nasional maupun internasional, yang memang sih secara standar harganya lebih mahal karena memang quality controlnya, kualitas materialnya, kualitas bahannya bener-bener kelihatan ya. Ketika kita megang shuttlecock lancip di harga 100 ribuan ke atas, kemudian pakai ataupun megang shuttlecock yang bulu papak itu dengan material yang berbeda, bener-bener jauh banget rasanya. Jadi yang lancip ini dengan standar nasional maupun internasionalnya, dia punya kekokohan bahan yang bagus gitu ya, kaku, tebal, rapih, putih ya. Walaupun di sisi lain pernah terjadi sih ketahanan dari shuttlecock bulu lancip ini kalau dibanding dengan shuttlecock bulu papak yang memang terkenal awet ya, karena memang bulunya tipis-tipis ayam gitu. Mungkin dengan lem yang sama atau standar produksi yang sama kekuatannya, yang bulu ayam itu kerasa memang lebih awet banget. Tapi di sisi lain memang kalau biasa pakai bulu lancip, pindah ke bulu ayam ataupun shuttlecock papak itu nggak nyaman. Ya, ini kita kembalikan lagi aja ke kesukaan teman-teman masing-masing ya. Apakah memang terbiasa dengan shuttlecock yang papak ataupun yang lancip. Tapi kalau saya pribadi dan teman-teman yang dulunya pakai shuttlecock papak pun sekarang udah nggak mau lagi pindah ke shuttlecock papak setelah biasa merasakan shuttlecock lancip yang memang larinya jauh lebih stabil, jauh lebih nyaman. Bahkan kita bisa bilang shuttlecock yang kayak gini tuh nggak membebani otot-otot bahu kita, tidak membebani pergelangan tangan kita. Jadi tangan kita itu lebih safety. Walaupun karakter shuttlecock lancip itu lebih berat ya ketika dipukul, tapi kalau teman-teman bisa ngerti setelah mukulnya itu hanya dengan gesekan senar raket kita itu bisa memunculkan lari shuttlecock yang baik. Berbeda halnya dengan bulu papak yang memang benar-benar harus didorong banget. Nah, itulah pengalaman saya ketika pakai shuttlecock papak dan juga shuttlecock lancip. Oke, dari pembahasan saya tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwasannya shuttlecock NW Star ini adalah salah satu shuttlecock dengan karakter bulu lancip yang biasa dipakai di turnamen nasional maupun internasional. Dan ketika kemarin saya dan kawan-kawan nyobain shuttlecock NW Star ini sih, memang karakter feel ketika dipukul agak berbeda dengan beberapa shuttlecock yang biasa kita pakai ya. Walaupun mirip-mirip gak jauh beda, tapi intinya dengan NW Star ini yang punya karakter sendiri, memiliki ciri khas tersendiri ya teman-teman ketika dipukul ya. Kalau enaknya ngomong sih buat teman-teman yang memang terbiasa dengan shuttlecock yang liar ya. Jadi ketika dipukul tuh shuttlecocknya itu ngebaling-baling gitu. Ini salah satu
rekomendasi terbaiknya ya. Karena ada beberapa orang yang nggak bisa pakai shuttlecock yang ketika dipukul main tipis, main net, main pendek, main di depan, itu dia agak liar. Walaupun kayaknya sih saya ngerasain nggak semua shuttlecock di dalam satu slop seperti itu. Ada beberapa yang memang dia nggak liar, ada beberapa yang nggak liar. Mungkin ini salah satu plus minus produksi dari shuttlecock NW Star ini ya. Mungkin ini masukan juga Bang Nur Wahid. Mungkin lebih baik ketika dibuat satu standar produksi ya. Karakter larinya, karakter dipukulnya, seberapa speednya. Jika speednya 78, semuanya disamakan 78. Kalau memang dibuat semua liar, agak dibuat semua liar. Walaupun kita balikan lagi ke teman-teman masing-masing ya, karena memang ada beberapa orang yang seneng shuttlecock yang kalau dipakai main di depan, main netting itu agak liar. Jadi ketika punya musuh yang cepat di depan, kita bisa mainin cara pukulan biar agak nggak stabil gitu. Jadi shuttlecocknya biar muter-muter gitu. Jadi ketika musuh kita mau nyerobot gitu, kadang nggak pas. Nah, ini salah satu kelebihan shuttlecock ini. Walaupun sebagiannya bilang ini salah satu kekurangan, tapi saya bisa bilang dengan karakter shuttlecock ini yang agak liar itu, kalau dipukul secara keras, smash maupun lob maupun drive ini stabil banget, terutama buat temen-temen yang memang punya tenaga besar ya. Ini worth it banget buat temen-temen yang suka nembak. Wah, ini salah satu shuttlecock terbaiknya. Temen-temen yang main powernya dominan di belakang, secara rutin, masif, nggak suka ngasih bola atas, ini salah satu shuttlecock terbaiknya. Pun ini udah disampaikan oleh teman-teman saya yang ngasih testimoni beberapa waktu yang lalu di video yang berbeda, yang mana mereka sudah pakai shuttlecock ini buat turnamen di Satu Muara Badminton Championship kemarin ya guys. Dan semuanya bilang shuttlecock ini cukup worth it untuk teman-teman yang memang suka permainan cepat ya. Dan dengan standar produksinya NW Star ini, kemarin pengalaman saya dan kawan-kawan sih pakai shuttlecock ini masih di standar shuttlecock yang harganya 100-110 ribuan. Jadi pemakaian di satu match 21 poin rally point, biasanya pakai 1-2 shuttlecock. Dan itu udah termasuk durability shuttlecock yang cukup baik ya teman-teman. Dan dengan karakter feel-nya yang cepat banget ketika ditembak, meluncur banget, ini worth it banget buat teman-teman memang yang biasa main speed ya. Shuttlecock agak lambat-lambat dikit gak suka, ini salah satu shuttlecock terbaik ya teman-teman. Walaupun lagi-lagi salah satu masukan saya buat Bang Nur Wahid, semoga NW Star ini tetap mempertahankan kualitasnya, pun kalau bisa memperbaiki dari standar kontrol produksi di satu slop ini, koknya itu bagus semua gitu ya. Dengan standar yang sama itu bakal lebih baik. Walaupun nyaris sulit gitu menemukan shuttlecock yang memang bisa enak di dalam satu slop tuh enak semua, itu sulit. Bahkan dulu pengalaman saya sama kawan-kawan Yonex yang harganya 300 sampai 350 ribuan, saya agak lupa serinya apa dulu, temen saya pernah beli, itu pun ada yang awet, dipukul bulunya nggak patah, sebagiannya juga dipukul bulunya patah. Ini namanya juga buatan manusia ya teman-teman ya. Oke, sementara segitu dulu teman-teman. Intinya NW Star shuttlecock ini salah satu shuttlecock yang recommended banget untuk teman-teman cobain di gor teman-teman, dengan karakter dia yang paling cepat di speed 78-nya itu dia paling cepat dari beberapa brand yang pernah saya review. Mungkin nyari sama dengan backhand ya. Backhand speednya menyaris sama dengan backhand, tapi feel beratnya lebih kerasa berat di sini dan agak lebih liar di sini teman-teman. Kita doakan semoga shuttlecock NW Star ini terus berkembang, terus memperbaiki kualitasnya, ataupun mempertahankan kualitasnya aja udah baik banget. Kalau bisa memperbaiki kualitasnya dengan standar produksi yang di satu slopnya itu bagus semua, itu bakal oke banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.